Selamat sore adik-adik mahasiswa. Berikut ini saya sajikan panduan penulisan bab 5, yaitu hasil dan pembahasan mengenai struktur dan sistematika bab 5 dan hal-hal atau poin-poin penting yang perlu dicantumkan dalam penulisan bab 5. Silahkan menyimak paparan berikut ini. Pada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan, poin pertama yang dibahas adalah karakteristik responden. Jadi karakteristik responden ini dapat disajikan dalam aspek demografinya, yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan, kemudian dapat juga pekerjaan, pendapatan, dan yang lain-lain, tergantung pada pertanyaan yang ditanyakan pada saat menyebarkan kuesioner. Kemudian poin 2-nya adalah menampilkan hasil pengujian instrumen penelitian. Jadi apabila mempergunakan instrumen yaitu kuesioner, yang dapat disajikan di sini hasil uji validitasnya dan hasil uji reliabilitas dari instrumen yang digunakan. Hasil uji validitas instrumen dapat disajikan dalam format tabel seperti pada tayangan, yaitu pastikan untuk mencantumkan variabelnya, kemudian item-item pernyataannya, yaitu X11, apa yang menjadi pernyataannya silahkan disebutkan, yaitu layanan sesuai dengan yang dijanjikan, seperti itu. Kemudian Pearson correlation-nya, nilai Pearson correlation, kemudian keterangan apakah valid atau tidak valid. Kemudian berikutnya adalah hasil uji reliabilitas instrumen, disajikan dalam bentuk tabel seperti contoh dengan menyebutkan variabelnya, nilai Cronbach alpha yang diperoleh, kemudian keterangan apakah reliable atau tidak reliable. Kemudian poin bahasan berikutnya adalah deskripsi variabel penelitian. Jadi deskripsi variabel penelitian ini didapatkan dari hasil tabulasi pada jawaban responden pada kuesioner yang diberikan. Ditampilkan pada contoh bab 4, yaitu rata-rata skor yang digunakan. Ini adalah rata-rata skor apabila kita atau peneliti mempergunakan skala Likert 1 sampai 5. Jadi apabila rata-rata skor jawaban dari responden berkisar pada angka 1 sampai dengan 1,8, artinya tanggapan mereka terhadap item pertanyaan tersebut adalah sangat kurang baik. Begitu seterusnya sampai dengan rata-rata skor sangat baik, yaitu dengan rata-rata di angka 4,21 sampai dengan 5. Jadi yang pertama kita bahas adalah deskripsi variabel kualitas layanan. Yang dibahas pada poin ini yang pertama adalah variabel dengan rata-rata terendah. Kemudian pada poin 2-nya adalah variabel dengan rata-rata tertinggi. Kemudian yang ketiga adalah nilai rata-rata secara keseluruhan. Kemudian deskripsi variabel disajikan dalam bentuk tabel yang dapat kita lihat pada halaman berikutnya. Dapat kita lihat pada tabel disajikan deskripsi jawaban responden terhadap variabel kualitas layanan. Perhatikan bahwa di tabel item-item yang perlu disajikan adalah item pernyataannya, ditulis, kemudian proporsi jawaban responden, kemudian jumlahnya, rata-ratanya, dan kemudian keterangannya atau kriteria. Jadi yang perlu dibahas adalah seperti yang sudah dibahas pada halaman sebelumnya. Yang pertama adalah item pernyataan atau indikator dengan rata-rata yang terendah. Di sini yang terendah dapat kita lihat adalah dengan nilai 3,28, yaitu layanan Faith Hotel Kuta Kartika Plaza sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi item ini perlu mendapat perhatian dari manajemen, walaupun masih masuk dalam kategori cukup baik karena skornya adalah masih di angka 3,28. Kemudian poin yang juga perlu dibahas berikutnya adalah indikator dengan rata-rata tertinggi. Jadi di sini adalah di poin 3,55,
yaitu kamar di Faith Hotel Kuta Kartika Plaza bersih untuk menginap. Jadi artinya indikator ini sudah termasuk dalam kategori yang dinilai paling tinggi oleh responden, dan dalam hal ini indikator ini masuk dalam kategori baik karena skornya 3,55. Kemudian yang berikutnya yang perlu dibahas adalah skor rata-rata dari variabel tersebut. Jadi dalam hal ini variabel kualitas layanan memperoleh rata-rata skor sebesar 3,43 yang berarti baik. Nah, ini artinya responden menilai bahwa kualitas layanan pada Faith Hotel tergolong sudah baik. Kemudian setelah kita membahas variabel bebas yang pertama, kita kemudian masuk ke deskripsi variabel yang kedua. Jadi dalam pilihan ini adalah persepsi harga. Sama seperti yang sebelumnya, disajikan dalam bentuk tabel seperti ini, kemudian dibahas 3 poin. Yang pertama adalah indikator dengan skor terendah, kemudian indikator dengan skor tertinggi, dan bagaimana rata-rata skor dari variabel tersebut. Pada halaman ini disajikan deskripsi jawaban responden terhadap variabel persepsi harga. Perhatikan pada tabel bahwa indikator dengan rata-rata terendah adalah dengan angka 3,34, indikator nomor 2, yaitu harga yang diberikan Faith Hotel sesuai dengan kualitas layanan yang didapatkan. Jadi ini perlu dicermati oleh manajemen. Walaupun kategorinya termasuk dalam kategori cukup baik, tapi karena dinilai paling rendah oleh responden, manajemen perlu memberikan perhatian pada indikator ini. Kemudian indikator dengan skor tertinggi adalah 3,73, yaitu indikator nomor 3. Harga yang diberikan Faith Hotel dapat bersaing dengan hotel layanan sejenis. Jadi ini termasuk dalam kategori baik dan ini perlu dipertahankan oleh manajemen. Kemudian rata-rata skor dari variabel persepsi harga adalah 3,47 yang masuk kategori baik. Artinya bahwa responden menilai kebijakan atau penetapan harga yang diberikan oleh Faith Hotel sudah termasuk baik. Berikutnya dipaparkan deskripsi jawaban responden terhadap variabel yang ketiga, yaitu kepuasan pelanggan. Setelah menyajikan deskripsi jawaban responden pada seluruh variabel, kemudian yang dibahas berikutnya adalah analisis data, yaitu yang pertama adalah hasil uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Berikutnya yang perlu ditampilkan adalah hasil pengujian hipotesis. Dalam skripsi ini uji hipotesis mempergunakan analisis regresi linear berganda. Ditampilkan hasilnya dalam bentuk tabel. Kemudian ditampilkan hasil analisis koefisien determinasi atau R-square. Kemudian menampilkan hasil uji F apabila melakukan uji F. Kemudian hasil uji T, yaitu uji parsial, adalah menguji pengaruh masing-masing variabel bebas. Dalam hal ini variabel kualitas layanan dan variabel persepsi harga terhadap variabel terikat dalam contoh skripsi ini, yaitu kepuasan pelanggan. Hasil uji T ditampilkan dalam bentuk tabel, dapat dilihat pada tabel 19. Kita melihat signifikansinya, jadi dapat dilihat variabel X1, kualitas layanan, memiliki nilai signifikansi 0,000, artinya signifikan. Jadi hipotesis dikatakan signifikan apabila memiliki nilai sig di bawah 0,05. Persepsi harga juga memperoleh nilai signifikansi 0,00 yang artinya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dalam hal ini kepuasan konsumen. Kemudian kita melihat di kolom standardized coefficient beta,
Apabila nilainya adalah positif, artinya pengaruh variabel tersebut adalah positif terhadap variabel terikatnya. Jadi kita lihat di X1, itu standardized coefficient betanya adalah 0,471, itu positif. Artinya X1 atau kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen. Begitu juga persepsi harga, nilai standardized coefficient betanya adalah 0,504 yang masih positif, artinya persepsi harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian poin berikutnya yang perlu dibahas adalah pembahasan. Yang pertama dalam contoh skripsi ini menyajikan nilai dari koefisien korelasi yaitu R yang diambil dari uji koefisien determinasi. Kemudian poin pembahasan yang kedua adalah menjelaskan pengaruh variabel bebas yang pertama terhadap variabel terikat. Jadi di sini pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen. Yang perlu dibahas pada poin ini adalah yang pertama adalah hasil uji hipotesis, yaitu variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen pada Wave Hotel. Itu yang pertama yang perlu dijelaskan. Kemudian dijelaskan maknanya. Maknanya adalah bahwa semakin baik kualitas layanan, maka semakin tinggi kepuasan konsumen pada Wave Hotel Kuta. Kemudian aspek 3 yang perlu ada di dalam poin ini adalah hal ini mendukung penelitian siapa. Silahkan disebutkan penelitian siapa yang memiliki atau menemukan hasil yang sama dengan hasil uji hipotesis ini. Kemudian poin berikutnya yang perlu ada pada bahasan ini adalah aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan variabel bebas, dalam hari ini variabel kualitas layanan. Jadi untuk mencari aspek-aspek ini silahkan diambil dari indikator kualitas layanan atau indikator variabel bebas yang Anda gunakan pada penelitian Anda. Jadi indikator kualitas layanan yang digunakan pada penelitian ini adalah layanan sesuai dengan yang dijanjikan, karyawan memberikan layanan yang cepat, karyawan memiliki pengetahuan yang baik mengenai produk atau fasilitas hotel, karyawan mampu berkomunikasi dengan baik dengan konsumen, dan kamar hotel bersih untuk menginap. Jadi indikator ini dapat dilihat pada tabel deskripsi jawaban responden. Silahkan diambil seluruh variabel tersebut sepanjang mereka terbukti valid pada pengujian validitas. Silahkan disebutkan di sini sebagai penjelasan mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas layanan adalah dengan memastikan seluruh indikator itu sesuai dengan yang telah dijelaskan. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya, yaitu penjelasan mengenai pengaruh variabel bebas 2, dalam hal ini persepsi harga terhadap kepuasan konsumen. Lagi-lagi yang pertama kita bahas hasil uji hipotesisnya, yaitu persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Diikuti oleh penjelasan maknanya, bahwa semakin baik persepsi harga di benak konsumen, maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen pada Wave Hotel Kuta. Kemudian berikutnya disajikan penelitian siapa saja yang memiliki atau menemukan hasil yang sama dengan penelitian ini. Kemudian aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola persepsi harga. Silahkan diambil dari indikator persepsi harga yang disajikan pada deskripsi jawaban responden. Jadi aspek-aspek yang perlu diperhatikan terkait persepsi atau kebijakan harga untuk meningkatkan kepuasan konsumen adalah memastikan harga yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan konsumen, memastikan harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas layanan, dan memastikan bahwa harga yang ditetapkan oleh hotel bersaing dengan hotel-hotel lain yang sejenis. Jadi poin ini sangat perlu untuk dicantumkan pada pembahasan di bab 4 skripsi Anda.
Kemudian berikutnya disajikan hasil uji F. Untuk detail poin-poin penyajian silahkan dilihat pada contoh skripsi ini. Jadi di sini dijelaskan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai R square sekian.